Luka batin dalam keluarga bisa menjangkiti orang tua maupun anak. Luka batin yang dialami anak bisa disebabkan oleh orang tua, juga bisa disebabkan oleh sesama anak. Luka batin yang dialami orang tua bisa disebabkan oleh anak maupun pasangan. Kadangkala kita tidak menyadari bahwa sikap, perkataan, dan perbuatan kita dapat menyebabkan luka batin. Mari kita bangkit berdiri, menaikkan lagu Matahari Bersinar Terang dan hari ini harinya Tuhan. Jemaat dan para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing demikian. Ibadah minggu dalam rangka penutupan bulan keluarga ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara, kini dan selamanya. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, adik-adik, kaum muda, opa, dan oma. Hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan berkenan menghimpunkan kita di rumah-Nya. Setelah satu pekan berkarya di tengah dunia, saat ini kita berkesempatan bersama-sama berbakti kepada Tuhan sebagai sebuah keluarga besar. Kurang lebih 1 bulan, kita sudah belajar bersama-sama mengenai luka batin. Kita telah diajak untuk menyadari dan mengatasi luka batin. Dan hari ini, dalam rangka penutupan bulan keluarga, kita diajak untuk saling menyembuhkan luka batin, sehingga keluarga-keluarga Kristen mengalami pemulihan
disembuhkan dari luka batin, dan menjadi keluarga-keluarga yang damai dan sejuk. Sebuah keluarga dapat menjadi keluarga yang damai dan sejuk jika Yesus berada di tengah-tengah keluarga. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian Kidung Jemaat 451, bait pertama dan kedua, bila Yesus berada di tengah keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saling mengakui dosa kita. Saudara, kita punya harapan bahwa rumah kita, keluarga kita, menjadi taman yang sejuk. Keluarga kita dapat menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Namun terkadang kehidupan keluarga kita menjadi batu sandungan karena keegoisan, saling melukai hati satu dengan yang lain. Mari kita memohon ampun di hadapan Allah, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami sadar, kami sering mendukakan hati-Mu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami hendak mengakui di hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan mendengarkan pengakuan kami. Sebagai anak, kami sering tidak hormat terhadap orang tua kami. Kami kerap berbohong kepada orang tua kami. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai generasi muda, kami sering berlaku seenak kami sendiri. Keegoisan kami melukai hati orang tua, adik, dan teman-teman kami. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai orang tua, kami seringkali memaksakan kehendak kepada anak-anak kami. Kami juga sering melukai hati anak-anak kami dengan membanding-bandingkan mereka dengan orang lain. Tuhan, ampunilah kami. Sebagai generasi tua, kami sering menganggap diri kami lebih baik dari generasi di bawah kami. Seringkali kami meremehkan generasi penerus kami. Tuhan, ampunilah kami. Saat ini ya Bapa, kami juga hendak mengaku di hadapan-Mu secara pribadi dalam keheningan. Kiranya Tuhan berkenan mendengarkan pengakuan pribadi kami.
Tuhan, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon pengampunan Tuhan dengan menyanyikan Mengasihi Lebih Sungguh. Umat kami undang untuk berdiri. Tuhan adalah sumber kasih dan sumber pengampunan. Oleh karena itu, bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 38 dan 39. Jadi, ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian Kidung Pasamuan Jawi angka 78 padha sepisan Ibu Bejaku. Ibu Bejaku,
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum kita bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan, kita memohon penyertaan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan Tuhan di dalam ibadah penutupan bulan keluarga tahun 2021 ini. Kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam satu bulan ini. Engkau menyertai dan memberkati kami, dalam kami terus memulihkan luka batin yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan terus menguatkan dan menumbuhkan cinta kasih, pengampunan di tengah-tengah keluarga kami. Kami memohon Roh Kudus menyertai kami, memberkati kami, dan menuntun kami di dalam mendengarkan dan memahami firman-Mu. Di dalam Kristus, sumber cinta kasih, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam penutupan bulan keluarga tahun 2021, yaitu dari kitab Kejadian 50, ayat 15 sampai ayat 21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hatinya. Haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita masih ingat dan hafal sebuah nyanyian yang demikian. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Untuk selanjutnya, tolong dilanjutkan. Ini adalah sebuah lagu yang digubah dari Mazmur 133. Dari lagu ini ada suatu semangat yang hendak dimunculkan oleh sang pemazmur. Semangat untuk membina kehidupan bersama di dalam keluarga, yaitu jika dalam keluarga berdamai satu dengan yang lain, maka dikatakan sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya. Betapa bahagianya hidup dalam keluarga jika kita semua hidup rukun bersama. Tetapi sangat disayangkan, menjadi keluarga yang berbahagia, yang damai, seringkali hanya sebatas impian, harapan semata. Karena tidak jarang antara anggota keluarga saling mendendam karena adanya luka batin. Anggota keluarga kadangkala menjadi musuh dalam selimut. Dihindari tidak memungkinkan, dibiarkan sangat menyakitkan. Ketika keadaan ini terjadi, setiap orang perlu mengingat bahwa kebencian adalah kebodohan. Karena seseorang memiliki kesakitan yang lebih panjang. Pengampunan memang lebih menyakitkan, tetapi sesudahnya akan memberikan kelegaan dan kedamaian. Semangat itulah yang Yusuf ingin tunjukkan bagi kita semua dalam pembacaan Alkitab hari ini, penutupan bulan keluarga, dari kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai ayat 21. Saudara-saudari dan para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, saya kira kita semua tahu tentang perjalanan hidup Yusuf. Dari sejak kecil sampai dewasa, mulai dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian ia mau dibunuh, tetapi dibatalkan karena akhirnya Yusuf dijual kepada pedagang yang mau ke Mesir. Sungguh perlakuan dari saudara-saudaranya yang sangat menyakitkan dan melukai hati Yusuf. Ketika sudah di Mesir, sudah punya karir yang baik, menjadi orang kepercayaan Potifar, dituduh menggoda istri Potifar, masuk penjara, sampai akhirnya Yusuf bisa menjadi orang kepercayaan Firaun. Jadi
kisah hidup Yusuf berliku dan berkelok-kelok. Ia sudah merasakan pahit, asam, dan manisnya kehidupan ini. Dalam perikop ini, saudara-saudara Yusuf, ternyata mereka masih berpikir bahwa Yusuf punya dendam atas semua tindakan jahat yang mereka lakukan di masa kecil. Saudara-saudara Yusuf berpikir bahwa jangan-jangan Yusuf mau menerima kita dengan baik di Mesir itu karena ayah masih hidup. Nah, ketika ayah sudah meninggal, bagaimana nasib kita sekarang? Yusuf memang punya kesempatan besar untuk membalaskan sakit hatinya kepada saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf memilih untuk mengampuni dan memaafkan semua kesalahan saudara-saudaranya. Apa yang kita renungkan bersama-sama melalui perikop kita hari ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan dua hal. Yang pertama, rukun keluarga. Pentingnya hidup di dalam kasih persaudaraan yang rukun, di mana kita dituntut untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya dengan sepenuh hati. Mengapa itu dianggap penting? Bapak Ibu, saudara-saudari dan para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Kristus, sekarang pandanglah sejenak anggota keluarga kita, suami, istri, anak-anak, dan anggota keluarga yang lain. Kita ada bersama-sama saudara kita, bukan hanya untuk hari ini saja, tetapi untuk waktu yang lama, selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Jadi, kalau bukan mau dimulai sekarang ini, kita mulai hidup rukun dalam keluarga, mau dimulai sejak kapan lagi? Pada waktu Yusuf mengatakan, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Itu adalah sebuah ungkapan yang mengatakan, siapakah di antara kita di sini manusia yang sempurna? Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Masing-masing kita pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidup kita terhadap anggota keluarga yang lain. Jika Allah yang Maha Sempurna berkenan untuk mengasihi manusia yang tidak sempurna ini, mengapa kita tidak mau belajar untuk mengampuni dan mengasihi anggota keluarga kita yang pernah berbuat salah dan melukai batin kita? Allah mengampuninya. Mengapa kita tidak mengampuni yang diampuni oleh Allah? Yang kedua, rancangan terbaik. Semangat Yusuf untuk bisa mengasihi dan mengampuni kesalahan, bahkan kejahatan saudara-saudaranya itu, karena ia meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya itu adalah dalam genggaman rencana Allah yang indah pada waktunya.
Pengalaman Yusuf telah membuktikan kepada kita tentang hal itu, bahwa meskipun berliku, jalan yang terjal, berbatu, luka batin yang dalam, kerikil menyakiti perjalanan kehidupan, Tuhan terus menjaga Yusuf. Hingga akhirnya Yusuf menjadi seperti dalam bacaan hari ini. Saudara-saudari dan para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, selama 1 bulan ini kita telah belajar bersama-sama mengenai luka batin dan proses penyembuhannya. Hari ini, dalam rangka penutupan bulan keluarga, kita diajak untuk saling menyembuhkan luka-luka batin. Karena dengan cara seperti itulah kita akan menjalani kehidupan yang dipulihkan, kehidupan keluarga yang berbahagia, kehidupan keluarga yang sungguh-sungguh dapat merasakan cinta kasih Allah, karena kita juga mencintai dengan segenap hati anggota keluarga kita, bahkan anggota keluarga kita yang pernah menyakiti kita, yaitu dengan kesediaan mengampuni setiap kesalahan, bahkan luka-luka batin yang pernah tertoreh di dalam hati kita. Luka-luka batin yang tidak disembuhkan itu akan memunculkan energi negatif yang akan ditransferkan baik kepada diri kita sendiri, yaitu kita akan kehilangan sukacita, keceriaan dan kebahagiaan. Demikian juga kita akan mudah mengalami sakit yang disebut dengan sakit psikosomatis, di mana bagian tubuh kita yang lemah akan diserang oleh kondisi psikis kita karena luka-luka batin itu. Demikian juga luka-luka batin ini akan ditransfer kepada orang lain, kepada anggota keluarga kita, yaitu ketika luka-luka batin itu belum tersembuhkan, kita akan menjadi orang yang kejam, orang yang mudah marah, dan bahkan melakukan tindakan kekerasan rumah tangga, bahkan sampai terjadi pembunuhan yang tentu akan berakibat dosa di sepanjang kehidupan kita. Oleh karena itu, tema kita penutupan bulan keluarga ini, kita semua diajak untuk saling memulihkan luka-luka batin yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Saling memulihkan, saling mengampuni, dan menjalani kehidupan keluarga sebagaimana harapan dan impian kita bersama. Keluarga yang rukun, keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia, dan keluarga yang menjadi berkat bagi sesama kita. Sekarang kita tinggal mau memilih, apakah tetap berada dalam luka-luka batin dan menyimpannya, ataukah kita mau disembuhkan, mau menyembuhkan dengan mengampuni luka-luka batin yang pernah terjadi. Ini adalah pilihan kita, tergantung kita mau milih yang mana. Hidup berbahagia, hidup penuh sukacita, ataukah hidup kehilangan keceriaan, kebahagiaan, dan damai sejahtera.
Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam keheningan. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali dan mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang menjadi sumber kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber cinta kasih dan pengampunan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada ibadah penutupan bulan keluarga saat ini. Tuhan telah menyertai kami di dalam bulan keluarga selama 1 bulan ini dengan berbagai pelayanan gereja. Kami boleh kembali memahami makna tentang tujuan kehidupan keluarga kami sebagai keluarga Kristen. Kami menyadari juga Tuhan, bahwa di tengah-tengah keluarga kami seringkali terjadi luka-luka batin. Dan seringkali kami membiarkan luka-luka batin itu terus terjadi dan menganga di dalam hati kami. Melalui bulan keluarga ini kami menyadari bahwa dibutuhkan pengampunan dan kasih ketika kami semua ingin sembuh dari luka-luka batin. Untuk itu Tuhan, sungguh kami bersyukur Engkau telah mengajar kepada kami tentang bagaimana kami untuk dapat mengampuni dan mengasihi anggota keluarga kami dan sesama kami. Ya Tuhan, Engkau berkati seluruh keluarga Kristen yang bersama-sama memohon kepada Tuhan untuk senantiasa Tuhan sertai, Tuhan bimbing dalam kehidupan keluarga yang damai sejahtera. Berkati kami sebagai suami, berkati kami sebagai istri, berkati kami sebagai orang tua single parent,
Berkati kami sebagai anak-anak dan anggota keluarga kami, supaya kami senantiasa mengasihi dan memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan bersama dengan masyarakat. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati akan pekerjaan kami, sehingga setiap pekerjaan yang kami lakukan senantiasa disertai dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan senantiasa kami lakukan dengan penuh sukacita, karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap pekerjaan kami. Ya Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan di gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Magelang, dari balita, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan juga para lanjut usia. Supaya kami semua senantiasa terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan, sehingga hidup kami penuh dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Berkati gereja-gereja di dalam memberikan pendampingan kepada warga gereja dengan setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kiranya dengan pendampingan yang penuh dengan cinta kasih, setiap keluarga, setiap individu yang sedang mengalami pergumulan di dalam hidupnya dapat mendapatkan solusi, karena cinta kasih Kristus melalui pendampingan dari gereja. Kami juga menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan berbagai persoalan di dalam hidupnya berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Beberapa keluarga mengalami kesedihan, beberapa keluarga mengalami kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan dan memberkati bagi saudara-saudara kami untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik dengan setiap pergumulan yang dihadapi. Kami menyerahkan juga Tuhan bangsa dan negara kami dalam menyelesaikan setiap pergumulan persoalan yang berkaitan dengan bermacam-macam persoalan politik, sosial, memutus mata rantai penyebaran virus corona, dan juga mengentaskan pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di negara kami. Ya Tuhan, memberkati para pemimpin bangsa kami dengan berbagai cara dan program yang terus dicanangkan. Kiranya semua ini dapat menjadi angin segar bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berpulih, dalam membangun kehidupan, dan juga di dalam hidup bernegara yang senantiasa cinta damai, mengasihi, dan juga mengampuni. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita iringi pengumpulan persembahan dengan kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan pencipta semesta,
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sapa dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali anak-anak-Mu datang dengan penuh ucapan syukur, di mana pada saat ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan sebagian berkat pemberian-Mu melalui persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini ya Tuhan. Engkau boleh pakai persembahan ini sebagai alat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang Engkau percaya mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berikan hikmat yang dari Engkau dan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ampunilah kami ya Tuhan, apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan pada kami di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan kidung pasamuan Jawi, angka 139 padha sepisan ing jagat kang peteng. Jemaat dan para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk diutus oleh Tuhan. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru
yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh, mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran. Dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkati engkau hari ini, hari esok, sampai Maranatha. Kristus datang kembali ke dunia. Haleluya. Amin.